Warga bantaran Kalibalau, Bandar Lampung terancam banjir lebih besar. Banjir merendam ratusan rumah 2 kelurahan di Bandar Lampung. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Peningkatan intensitas bencana banjir seiring puncak musim hujan menjadi sajian utama hari ini. Sejumlah kawasan langganan banjir di Bandar Lampung was-was dengan ancaman bencana. Apalagi pencegahan melalui pembangunan talut hingga drainase belum efektif. Terbukti talut Kalibalau jebol akibat derasnya aliran air pasca hujan 2 jam. Ancaman banjir besar mengintai sewaktu-waktu. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Talut Kalibalau ternyata amblas 80 meter akibat derasnya arus sungai pada Senin malam. Jebolnya dinding penahan air ini mengakibatkan banjir di Kelurahan Bukit Kencana. Ancaman banjir lebih besar mengintai warga karena musim hujan mendekati puncak. Malam batas mana airnya, Pak? Batas mana airnya semalam? Banjir merendam ratusan rumah serta menjebol talut Kalibalau. Amblasnya talut meliputi 3 titik sepanjang 80 meter. Bobolnya dinding penahan arus mempercepat luapan air masuk permukiman Bukit Kencana. Debit air memang tidak setinggi banjir terburuk tahun lalu. Namun warga curiga karena banjir Selasa malam lebih deras. Talut Kalibalau rupanya jebol dan baru diketahui Selasa pagi. Kelurahan Bukit Kencana menjadi langganan banjir sepanjang musim hujan. Kalibalau dekat permukiman selalu meluap setiap hujan deras. Pemerintah Kota Bandar Lampung menekan ancaman banjir dengan pembangunan talut dan pelebaran drainase. Upaya ini belum mampu mencegah banjir. Kerusakan talut menjadi pintu banjir lebih besar seiring musim hujan mendekati puncak bulan Januari hingga pertengahan Februari. Warga meminta Pemkot Bandar Lampung segera memperbaiki kerusakan talut. Kalau harapan kita segera, takutnya kalau takut penyusulan banjir ini, yang dikhawatirkan ini, berarti kita selama itu belum diperbaiki, warga kita kan pasti ketar-ketir, udah takutan. Takut lebih besar lagi kan. Kalau bisa harapan saya segera dipercepat. Karena semakin besar nanti airnya. Iya, semakin besar. Karena ini udah musim banjir kan. Kalau dikatakan ini ya belum separohnya lah. Ratusan rumah di 2 kelurahan Kota Bandar Lampung terendam banjir setelah hujan deras sejak sore hingga malam. Permukiman terendam air 1 meter. Sebagian besar warga bergegas meninggalkan rumah karena ketinggian air bertambah cepat. Kelurahan Kepayang, Kecamatan Raja Basa dan Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Banjir Senin malam merendam sedikitnya 200 rumah. Ketinggian air mencapai 1 meter. Hujan lebat sejak sore membuat warga Kepayang was-was. Kekhawatiran banjir terbukti begitu sungai dekat permukiman meluap. Luapan air bergerak cepat dalam radius ratusan meter. Warga segera mengungsi begitu ketinggian air mulai mendekati 1 meter. Tinggi airnya, Pak ya. Ini dari jam berapa sih Pak banjirnya? Mulai naik dari jam 5. Dari jam 5? Iya. Sore jam 5 sore. Oh gitu. Tadi seberapa tinggi airnya? Sekitar hampir 1 meter. 1 meter. Kalau yang paling di dalam sana berapa? Paling dalam semeter 20. Hampir semeter setengah Pak di dalam. Iya. Berarti kelelep rumah, hampir kelelep. Iya. Tumpah. Kalau terbanyak letter S dalam air. Gitu. Kalau ini kan kemarin sudah diperbaiki tuh Pak. Talutnya. Iya, tanggul sudah berbagi, cuman ini dari solokan. Oh, balik lagi airnya masuk dari pembuangan. Oh, balik lagi airnya Pak ya? Iya. Korban banjir di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian jauh lebih banyak. Luapan air Sungai Balau setinggi 1 meter juga merendam 130 rumah. Warga meninggalkan rumah sejak sore meski barang-barang sudah diamankan.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandar Lampung, Wisnu, memantau sejumlah titik rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang. Seorang warga Kelurahan Kepayang terluka akibat tertimpa tembok roboh. Ada 2 titik, yaitu di Raja Basa, yang kedua di Kalibalau Kencana ini ya, Kalibalau Kencana. Pohon tumbang sementara di Jalan Kartini. Longsor di Kemiling. Ada korban nggak, Pak? Tadi ada korban, ketimpa ini tembok, ya. Luka-luka memar, sudah dibawa ke rumah sakit dan langsung ditinjau oleh Wali Kota Bandar Lampung. Terjangan banjir tahun lalu membuat warga sepanjang bantaran kali makin antisipatif. Ibu-ibu beserta anak-anak cepat mengungsi ke lokasi aman sembari menunggu banjir surut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terus siaga menghadapi bencana banjir dan longsor pada puncak musim hujan pada Januari mendatang. BPBD menyiapkan satuan tugas yang memonitor bencana 24 jam. BPBD Kota Bandar Lampung telah siap menghadapi situasi sulit terutama pada saat terjadi bencana longsor dan banjir. BPBD menyiagakan 135 personel dibagi dalam 3 tim. Petugas selalu siap 1 kali 24 jam untuk memonitor kemungkinan terjadinya bencana. Kepala BPBD Kota Bandar Lampung Edi Haryanto menghimbau masyarakat di kawasan rawan banjir agar sigap menghadapi kemungkinan terjadi bencana alam. Berdasarkan perkiraan BMKG, Januari merupakan puncak musim hujan dan berpotensi memicu banjir. Kepala BPBD berharap masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki kesadaran untuk mencegah terjadinya banjir dengan melakukan perbaikan saluran air. Selain itu, warga tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membersihkan gorong-gorong yang mampet. Rawannya rawan longsor karena sesuai dengan ini perbukitan yang di tengah-tengah karena saluran air itu dipersempit oleh pemukiman biasanya meluap. Nah, kalau kita Pemkot Bandar Lampung melalui Bapak Wali Kota sudah jauh-jauh hari kita ini di BPBD ya 24 jam. Jadi begitu ada hujan dikit aja, semua satuan tugas kita, semua mobil kita akan mantau ke seluruh rawan-rawan bencana, daerah pesisir, daerah Kemiling, akan mantau yang biasa terjadi banjir. Tanpa disuruh, tanpa diperintah sudah otomatis karena sudah prosedur operasional seperti itu. Keluar semua kendaraan yang ada, posko kita di kecamatan keluar semua, kita pantau semua, dan kita juga ditambah kendaraan dengan Bapak Wali Kota, ditambah berbagai kendaraan untuk mengatasi banjir. Kita sudah siap menghadapi banjir 1 kali 24 jam. Sejumlah kawasan di Kota Bandar Lampung rawan banjir, di antaranya di bantaran Kalibalau Kencana Kedamaian, Kelurahan Wailunik, Bumi Waras, Kelurahan Penengahan, Kimaja Waihalim, dan Kaliawi Tanjung Karang Pusat. Bahkan di Kalibalau Kencana banjir bisa mencapai 2 meter. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Truk bermuatan mangga terguling di tanjakan Maut Tarahan, Lampung Selatan. Tetaplah bersama kami. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Sahabat sekalian, dalam perjalanan hidup kita sejak kecil, kita selalu merindukan sosok yang teduh. Ia selalu menyemangati kita saat kita terpuruk. Bahkan ia selalu menyemangati setiap dalam perjalanan hidup kita. Ia suka mendukung pada saat orang lain merendah. Ia sosok yang mulia dan sangat penting bagi kehidupan kita. Ia adalah ibu. Sahabat sekalian, muliakan ibu, maka akan mulia hidup kita. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan.
mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Truk mangga terguling setelah senggolan dengan fuso di Tanjakan Maut Tarahan, Jalan Lintas Sumatera Katibung, Lampung Selatan, tadi pagi pukul 9. Sopir dan 2 kernet truk terluka, sementara muatan mangga tumpah di jalanan. Truk mangga melaju dari Pelabuhan Bakahuni menuju Bandar Lampung. Kendaraan menyenggol fuso dari arah berlawanan. Truk sempat oleng dan terguling. Warga dan pengendara berhamburan menolong supir serta 2 kernet terluka. Korban dilarikan ke rumah sakit. Muatan mangga dalam ratusan kotak tumpah ke jalanan. Sebagian warga menarik kemasan buah ke pinggir jalan, namun banyak di antaranya memperebutkan ceceran buah. Saksi mata menyatakan lalu lintas sedang ramai saat truk mangga bersenggolan dengan fuso. Truk melaju lebih kencang di jalur turunan tajam. Fuso tak bisa menghindari hantaman bagian belakang. Ya terus berantai aja bang, pagi bang. Pagi ini dia jatuh sendiri apa nunggu apa menghindari kendaraan bang? Jebuk sendiri bang, jebuk sendiri. Dia sendiri? Iya bang. Terus kena kendaraan lain nggak bang? Kena bang, kendaraan sendiri bang. Apa kenapa? Jebuk sendiri bang, sedikit pisau. Oh. Terus kena kendaraan motor nggak? Kena motor nggak bang? Kena juga. Terus berapa tadi korbannya bang? Arus lalu lintas tersendat-sendat hingga Polantas tiba di lokasi kecelakaan. Sejumlah kendaraan saling mendahului dalam kondisi jalur rawan dan tertutup truk terguling. Dari Lampung Selatan, Hairul Atta melaporkan. Jalan lintas tengah Sumatera Lampung Utara rawan kecelakaan akibat banyaknya lubang, bergelombang, dan licin selama hujan. Pengendara diimbau mengurangi kecepatan, apalagi arus lalu lintas selama libur Natal hingga Tahun Baru makin ramai. Keramaian lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera Lampung Utara makin padat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kendaraan 2 arah Sumatera Jawa tak surut hingga malam. Sejumlah lokasi tergolong rawan kecelakaan akibat jalan berlubang dan bergelombang. Kerawanan ini makin tinggi selama hujan. Lubang tertutup genangan air sering menjebak kendaraan. Pengendara luar kota wajib mewaspadai jalur kota bumi. Kombinasi jalanan licin dan berlubang menghantui pengemudi. Aparat kepolisian mengimbau pengendara melaju dengan kecepatan sedang di jalur 2 dan sejumlah jalan rusak. Kehati-hatian ini dapat mencegah kecelakaan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa ruas jalan yang sedikit berlubang, apalagi khususnya sewaktu hujan ada genangan air yang lokasinya di dekat kantor PLN agar diantisipasi karena genangan airnya cukup tinggi apabila hujan deras, dan itu sudah kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk diadakan pembenahan. Tapi sementara ini belum, jadi perlu diwaspadai sepanjang jalan mulai dari RPN sampai ke Soekarno-Hatta. Jalan rusak makin berbahaya karena tidak terpasang peringatan. Lokasi ini menjebak kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kerawanan kecelakaan meningkat selama hujan pada malam hari. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Jembatan darurat di Jalan Lintas Timur Sumatera Mataram Baru rawan ambrol seiring padatnya lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru. Konstruksi batang kelapa dengan penutup pelat besi sering bergeser. Polisi memberlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi kemacetan dan kerawanan kecelakaan. Arus kendaraan di Jalinti meningkat tajam menjelang Natal dan Tahun Baru. Kelancaran lalu lintas terganggu di sejumlah jalur rusak, terutama jembatan darurat Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru. Antrian kendaraan di jalur Labuhan Maringgai juga memanjang karena penyempitan badan jalan dan kerusakan belum diperbaiki. Buruan. Jalan rusak dan jembatan darurat Batang Kelapa menyita perhatian petugas maupun pengemudi. Konstruksi makin rapuh dan tinggal mengandalkan sisa-sisa jalur rawan ambrol. Tonase kendaraan rata-rata jauh di atas beban Batang Kelapa.
Risiko kecelakaan makin tinggi saat hujan. Roda kendaraan bisa tergelincir dan mempercepat jembatan runtuh. Aparat Polres Lampung Timur memperlancar arus kendaraan dengan sistem buka tutup satu arah. Para pengendara antri berlama-lama apalagi konstruksi batang kelapa atau plat besi bergeser. Pengendara biasanya ikut turun tangan. Pengendara mengkhawatirkan jembatan darurat ambrol lebih cepat karena air hujan terus menggerus. Jembatan darurat tak kunjung diperbaiki meski kepadatan lalu lintas meningkat. Kepolisian memperingatkan ambrolnya jembatan darurat memutus arus lalu lintas Jalintim. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Penumpang kapal naik sekitar 5% hingga 2 hari menjelang Natal. Penyeberangan Bakauheni Merak lancar, namun ASDP sudah mengantisipasi lonjakan penumpang maupun kendaraan hingga puncak libur tahun baru. Arus penyeberangan Bakauheni Merak diperhitungkan mulai puncak hari ini atau 2 hari menjelang Natal. Loket penumpang maupun kendaraan lebih ramai dibanding biasanya. Sejumlah loket diwarnai antrean. Kenaikan arus penyeberangan Bakauheni Merak baru 5%. Jumlah ini masih di bawah prediksi 10%. Penyeberangan masih lancar meski ASDP belum mengerahkan seluruh armada. Lonjakan penumpang maupun kendaraan hingga puncak libur tahun baru diantisipasi dengan penambahan loket. Mau kemana, Pak? Mau ke Semarang. Oh, bawa keluarga atau gimana? Keluarga. Oh, acara apa, Pak? Acara hajatan. Oh, acara liburan sekolah anak juga atau Iya, gimana? iya. Milih sekarang, Pak, berangkatnya. Iya, pas tanggal 26 itu aja. Apa menghindari kemacetan nanti ramai itu? Kelancaran penyeberangan juga menjamin kenyamanan pemilik kendaraan. ASDP menyediakan 6 loket sehingga tidak terjadi kemacetan akibat peningkatan mobil. Petugas loket masih mampu menangani keramaian kendaraan. Ke Monas, acara liburan sekolah atau gimana? Ya. Berapa rombongan, Pak? 3. Oh, rombongan 3 keluarga. Kenapa milih sekarang, Pak? Libur berangkat. Sempatnya sekarang. Jadi nggak ada hari-hari repot. Selama perjalanan, apakah di selama perjalanan gimana, Pak? Ya, biasa lah. Lancar aja ya? ASDP mengoperasikan 27 sampai 29 kapal Roro, sementara 12 kapal lainnya menjadi cadangan. Dari Bakauheni, Khairul Aga melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Penumpang kalangan pelajar memadati kereta diesel Seminung jurusan Kota Bumi Tanjung Karang. Ikuti informasinya sesaat lagi. Wangi. Dok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Tukarkan 100 poin VIP Chandra Anda dengan Coca-Cola 1,5 liter dan Coco Waferol atau 50 potongan poin untuk 500 ml Sania minyak goreng. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Petualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, lonjakan penumpang KRD Seminung mulai terlihat di stasiun kereta api Kota Bumi, Lampung Utara, Selasa pagi tadi. Sebagian besar penumpang merupakan pelajar yang hendak berekreasi di luar daerah. Penumpang kereta api rel diesel di stasiun Kota Bumi Tanjung Karang ini terlihat ramai sejak pagi hari. Loket penjualan tiket kereta jarak dekat ini hanya melayani penukaran kupon karena sebagian besar penumpang sudah membeli tiket jauh hari sebelumnya di sejumlah agen. Sebagian besar penumpang kereta api ini pelajar yang memanfaatkan hari libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk bepergian ke tempat rekreasi. Gerbong berkapasitas 400 tempat duduk penuh oleh penumpang. Meski mulai mengalami lonjakan, PT KAI belum berencana menambah gerbong penumpang. Sebab libur Natal biasanya tidak seramai Hari Raya Idul Fitri. Masih terjadi peningkatan Pak, artinya memang kapasitas sudah penuh. Diperkirakan kapan ini Pak puncaknya? Diperkirakan Sabtu Pak, kemungkinan Sabtu besok. Petugas stasiun kereta api Kota Bumi memperkirakan lonjakan penumpang baru akan terjadi 2 hari menjelang pergantian tahun. Dari Bandar Lampung, Haryadi Haka melaporkan. 2 hari menjelang Natal, sejumlah gereja di Lampung Utara mulai mempersiapkan perayaan. Jemaat sudah menghiasi gereja dengan berbagai macam ornamen dan kerajinan tangan, sehingga terkesan lebih semarak saat perayaan Natal. Jemaat Gereja Ekaristi di Desa Sumber Arum, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi Kota ini mulai menghiasi bagian dalam gedung sejak pagi tadi. Meski sederhana, panitia perayaan Natal sengaja menghiasi gereja dengan berbagai kerajinan tangan agar terlihat menarik untuk merayakan Natal. Selain menghiasi ruangan dengan pohon Natal, jemaat juga membuat miniatur gua dan proses kelahiran Kristus. Menurut rencana, panitia akan menggelar malam misa Natal diiringi gamelan Jawa. Penggunaan gamelan Jawa sebagai pengantar prosesi misa berkaitan dengan tema Natal, perjumpaan dengan Allah dalam keluarga. Nasrani di sini, umat Katolik itu dimulai dengan masa Advent, itu dengan renungan kitab suci, Pak. Kitab suci, tiap-tiap lingkungan, di tiap-tiap lingkungan itu ada renungan. Kemudian juga kami sudah siapkan untuk penyambutan perayaan Natal ini dengan kur, dengan kegiatan dekorasi yang sudah ada di sini di gua ini, kemudian juga tema sudah disiapkan. Ngatimin berharap perayaan Natal kali ini menjadi sarana mempererat tali persaudaraan dengan warga yang memiliki keyakinan berbeda. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Polda Lampung akan menurunkan 671 anggota untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. Selain aparat kepolisian, Korem 043 Garuda Hitam juga akan memberikan dukungan bantuan keamanan bagi masyarakat. Kompartemen strategis. Kemarin kita coba di Lampung, kecepatannya 671 anggota Polri akan disebar di seluruh gereja dan sejumlah titik rawan keamanan dan rawan macet. Namun Kapolda Lampung Brigjen Heruwinarko saat rakor Forkopimda di Pemda Lampung enggan menyebutkan jumlah personil yang akan ditempatkan di setiap gereja. Kapolda Lampung Brigjen Heruwinarko menyatakan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, Polda Lampung membagi 2 pengamanan, yakni pos pelayanan dan pos keamanan. Pos-pos akan dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat. Polda Lampung juga akan memaksimalkan pos pelayanan di lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Dari 3 jalur tersebut, Polda Lampung membuka 50 pos pelayanan dan terbanyak berada di jalur lintas timur. 655 personel, ya ada 166 dari TNI untuk membackup kita, dan ada 300 dari instansi lain. Ya, untuk pengamanan kita ada bagi 2, pos pelayanan dan pos pengamanan.
Nah, pos pengamanan kita maksimalkan ya sekitar 200 lebih dan pos pelayanan sekitar 150 lebih, yaitu kita gelar dari lintas tengah, timur, dan barat. Yang paling banyak kita adalah lintas timur, karena kita fokuskan untuk arus balik dan mudik ini kita prioritaskan ke timur, karena jalannya pertama sudah baik, ya. Yang kedua juga pengamanan kita tingkatkan di sana supaya masyarakat nyaman dan tidak Bandar Lampung tidak perlu macet kalau lewat. Sementara Danrem 043 Garuda Hitam Kolonel ARM Winarto dalam rapat koordinasi pengamanan di Pemda Lampung Selasa pagi mengatakan TNI siap membantu Polri dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru. Korem juga akan membantu Polda Lampung menempatkan anggota di 93 gereja serta objek-objek vital, serta tempat-tempat hiburan yang dinilai rawan kerusuhan. Dan kegiatan agama Nasrani. Yang kita data ada 93 gereja di Provinsi Lampung, Bandar Lampung, dan seluruh kabupaten. Kemudian objek vital kita akan amankan baik Pertamina, PLTU, laut, bandara, dan sebagainya. Dan yang paling memungkinkan terjadi kerusuhan di sini, Pak, di tempat keramaian hiburan. Ini ada 99 keramaian dan juga dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, selain menurunkan anggota dari Polda Lampung dan Korem 043 Gatam, juga akan dibantu anggota Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Mereka akan bergabung dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri Sekitar Lampung petang ini. Saya Ferlisia Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang dan terima kasih.